Hai Sobat Whavers! Apa sih Whavers itu? Whavers adalah singkatan dari Manhwa Universe, di mana aku bakal kasih kamu rekomendasi manhwa-manhwa romansa yang unik, seru, bucin, sedih, penuh emosi, ambisi, dan lain-lain. Sekalian jelasin gimana isi dari ceritanya. Genre bisa opsional tergantung apa yang lagi diminati. Sebelum masuk ke ceritanya, subscribe dulu yuk channel ini. Kamu bisa dukung aku juga dengan like dan share video ini. Atau traktir aku dengan 1 gelas cendol lewat link traktir yang ada di link description box. Arigato dan kamsahamnida. Hari ini aku bawa manhwa bergenre romance historical yang menurutku lucu. Kenapa? Kalau karakter FL yang overthinking itu udah biasa kan? Gimana jadinya ya kalau karakter ML-nya yang lebih overthinking? Dan pikiran-pikiran itu bukannya memecah belah mereka, tapi malah menyatukan keduanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya ya. Kastil besar itu nampak sepi dan dingin karena diselimuti oleh badai salju seharian penuh. Di dalamnya terdapat seorang wanita cantik yang tengah duduk memandangi jendela. Ini pertama kalinya wanita itu datang untuk tinggal di sana. Karena dia baru saja menikahi Baras Belias, pria bertubuh tinggi besar yang menyandang gelar Grand Duke Belias. Ialah sang penguasa kastil juga seluruh wilayah bagian utara tersebut. Pikiran wanita itu melayang mengingat sosok suaminya. Ia dikenal dengan sebutan pahlawan, namun di sisi lain juga dikenal sebagai pembunuh. Semua bukan tanpa alasan. Saat Baras berusia 9 tahun, ayahnya terbunuh, dan ia sendirilah yang menguburkan jasadnya. Tentu ia sangat terpukul, dan dalam 2 tahun ia berpura-pura sebagai anak yatim piatu pasca perang demi membalaskan dendam pada si pembunuh. Masuk ke dalam kehidupan si pelaku, dan saat si pelaku lengah, Baras pun segera menghabisinya. Sayangnya perilaku balas dendam Baras itu membuat namanya tercoreng, namun ia tidak keberatan. Pria itu menghabiskan 16 tahun lamanya di medan perang dan memenangkan semua peperangan di Kekaisaran. Itulah mengapa ia disebut pahlawan perang. Akan tetapi, Baras punya satu masalah. Saat cahaya malam bulan purnama muncul, ia akan diliputi rasa haus membunuh yang kuat hingga kehilangan kendali. Saat itu terjadi, ia akan membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Semenjak itu, julukan pembunuh sudah melekat pada dirinya. Dan hari ini aku menikah dengan si pembunuh itu, ujar Selen yang kini resmi menjadi Selen Belias. Padahal ada begitu banyak putri bangsawan, kenapa pria itu memilih dirinya yang tidak punya orang tua dan hanya punya nama tanpa gelar apapun? Pikir Selen bingung. Apa karena kecantikan yang sempurna? Cinta pada pandangan pertama? Jelas Baras bukan tipe orang seperti itu. Selen yakin Baras hanya menginginkan sosok istri yang tidak akan pernah ia cari di rumah. Karena mulai besok di pagi hari setelah pernikahan Baras akan sibuk mengunci dirinya dalam ruangan kerja. Bagaimana aku bisa tahu? Tanya Selen. Tentu semua karena ia sudah pernah membaca novel sampah itu sebelumnya. Ya, Xiaomi, nama asli Selen, membaca novel sampah itu di waktu istirahat kerja. Kalau dipikir-pikir, Selen merasa tidak akan bisa keluar dari kamar setelah malam ini. Semua terjadi begitu cepat, ia baru menyadari segalanya saat pernikahan mereka selesai. Tidak ada yang bisa gadis cantik itu lakukan. Menunggu suaminya datang ke kamar sambil memikirkan segala rencana untuk kabur pun percuma. Di luar kini sedang badai salju. Seline juga tidak memiliki uang, bahkan tidak mempunyai denah maupun mengenali dunia yang kini ia tinggali. Dari semua masalah yang ada, hanya satu yang dapat Selen syukuri, yaitu tubuhnya yang sangat indah dan cantik. Tenggelam dalam pikiran membuatnya tertidur tanpa sadar. Tidak lama, langkah kaki seorang pria mulai memasuki kamar, berjalan gagah dalam kegelapan yang diterangi cahaya lilin kecil. Langkahnya yang besar-besar membuat gadis itu terbangun. Berpikir, akankah sosok suaminya itu nampak menyeramkan? Baras memperhatikan Selen cukup lama dan akhirnya mengeluarkan suara. Apa yang kamu lakukan di sana? Selen mendongak untuk beberapa saat, terpana akan sosok suaminya. Dia besar, kata Selen dalam hati. Lalu berpikir, sepertinya dia tidak terlalu menakutkan. Selen pun menjawab, oh maaf, aku tertidur pulas tadi,
Aku akan segera menyingkir. Ucapnya sambil menggeser tubuhnya, seolah setuju untuk berbagi ranjang dengan raut wajah bersalah. Semua tidak luput dari penglihatan Baras. Ia pun menaruh lilin pada meja. Merasa tidak enak, Baras pun menyuruh Selen untuk pergi tidur. Selen sempat bingung, namun saat Baras mengulangi perintahnya lagi, Selen hanya bisa menurut. Baginya sosok Baras ternyata tidak seseram itu. Pria itu cukup tampan dan besar, maka terlihat lebih mirip dengan seekor beruang yang lucu. Tidak lama setelah berbaring, rasa kantuknya kembali menyapa. Gadis itu jatuh tertidur dengan cepat tanpa tahu kalau Baras kini terjaga, seolah sedang mengawasi dirinya. Tangannya terkepal kuat dengan raut wajah yang sulit diartikan. Entah apa yang ada dalam kepalanya saat ini. Keesokan harinya, cahaya pagi perlahan menggelitik wajah sang gadis dan membuatnya terbangun. Selesai menggosok kelopak mata, telapak tangannya pindah menyentuh sisi ranjang di sebelah yang terasa dingin. Gadis itu langsung tahu kalau suaminya tidak tidur di sisinya semalam dan hal itu membuatnya sedikit sedih, merasa sepi. Gadis itu berpikir jika malam pertamanya hanya akan berakhir seperti ini, bukankah akan lebih baik kalau mereka tidur terpisah saja? Ia segera turun dan berdiri untuk meregangkan tubuh dengan masih menguap. Begitu kepalanya menoleh ke samping, ia sadar jika ada orang lain di ruangan kamar itu. Dengan terkejut, Selen bertanya, Anda di sini?" Baras menoleh untuk memperlihatkan lebih jelas bagaimana parasnya nampak memesona di bawah pancaran sinar mentari pagi. Membuat Selen takjub. Bahkan dia terlihat lebih tampan di tempat terang, pikirnya. "Saya tidak menyadari keberadaan Anda. Saya kira Anda ada di tempat lain, jadi..." "Baiklah," lanjut Selen. Beberapa detik kemudian, barulah gadis bersurai perak itu sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi, lantaran bersembunyi dalam selimut karena tak kuat menanggung malu. "Apa yang kulakukan?" pikir Selen mulai panik. "Aku benar-benar berada di sini sekarang?" Selen sadar jika dirinya masuk ke dalam novel yang pernah ia baca. Namun sekarang, Selen baru benar-benar menyadari awal dari kehidupannya sebagai pengantin Baras telah dimulai. Berpindah ke sisi Baras dengan pikirannya juga seperti, "Aku menikah kemarin, kebanyakan orang takut saat melihatku, bahkan tidak bisa melakukan kontak mata. Bawahanku pun memberikan kesan buruk terhadapku. Jadi tidak mungkin aku bisa memiliki pernikahan yang normal. Bagaimanapun gadis itu menikah dengan pria bermata, satu yang mendapat julukan iblis perang. Tetapi seperti kemarin dan juga baru saja, apa kau tidak takut denganku?" tanya Baras dalam hati. Melihat reaksi gadis itu yang menyapanya lebih dulu, lalu tiba-tiba terkejut dan bersembunyi membuat telinga pria itu memerah, merasa malu. Namun bukan Baras namanya, jika berlarut-larut dalam perasaan, ia menggeleng cepat berusaha berpikir jernih. Tidak masuk akal, itu khayalan yang tidak berguna, Baras membatin. Pria besar dan tinggi itu pun beranjak meninggalkan ruangan. Dalam kesempatan emas itu, Selen tidak membuang-buang waktu. Ia segera menyibak selimut dan melompat menghampiri lemari untuk berganti pakaian. Selagi memilih baju, pikirannya melayang akan sikap suaminya yang ternyata tidak seburuk sikapnya dalam penggambaran novel. Tiba-tiba gambaran Baras yang sedang memegang tali dan juga rantai borgol melintas begitu saja. Dia tidak akan melakukannya, kan? Tanyanya pada diri sendiri. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara ia bisa memakai gaun besar nan berat ini. Baras pun kembali. Selen membuang wajah ke arah lain membiarkan suaminya lewat menghampiri ranjang. Dan betapa syoknya gadis itu saat Baras menuangkan darah ke atas ranjang itu. Begitu takut kakinya gemetar hingga jatuh terduduk di lantai. Apa itu ritual pemanggilan setan? Apa ceritanya berubah dari cerita kehancuran menjadi cerita horor? Pikirnya dengan kengerian di wajah. Lalu siapa yang jadi korbannya? Apa mungkin aku? Sambungnya. Lantainya dingin.
Pikiran-pikiran Selen buyar saat mendengar suara Baras yang mengulurkan tangan. "Raihlah tanganku," ucapnya. Hilang sudah pikiran buruk Selen, entah menguap kemana. Tanpa keraguan ia meraih tangan Baras dan bilang, "Terima kasih. Aku akan membantumu berganti pakaian," tawar Baras. Ya," jawab Selen membalik tubuhnya. "Itu sangat besar dan tebal. Sungguh tangan yang gagah, mirip seperti beruang." Pikir Selen masih membayangkan bagaimana sensasi saat memegang tangan Baras tadi. Selen sangat malu hingga tanpa sadar menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Baras sendiri gugup saat melihat punggung Selen yang sedikit terbuka. "Tunggu, dia kecil dan putih, tangannya kurus," pikir Baras. "Saat dia menyentuh tanganku, kurasa itu akan hancur," lanjutnya dengan jari-jari yang sudah memegang tali belakang gaun milik Selen. Namun belum sempat menarik dan mengikat untaian tali itu, suara ketukan pintu membuat keduanya kaget. "Ini saya, Anna," ucap seorang wanita dari luar pintu. Baras menyuruhnya masuk. "Saya di sini untuk membantu persiapan yang mulia Duchess," ujar Anna sebagai kepala pelayan di kastil itu. Selen mengucapkan terima kasih kemudian berlalu menghampiri Anna. Baras merasa hampa saat tali baju itu tidak lagi bersamanya. "Tanganku terasa hampa," pikirnya dengan mengepalkan tangan. "Jika aku mengunci dan mengurungnya di balik pintu, dia tidak akan lolos dari tanganku seperti ini kan?" Sorot pandangnya berubah serius. Cerita pun berakhir. Dari sini kita tahu kalau nasib Selen ternyata masih dalam bahaya, karena Baras akan mengunci dan mengurungnya dalam ruangan jika ceritanya berjalan sesuai dengan karya aslinya. Di sisi lain, Baras sendiri berpikir untuk mengunci dan mengurung Selen, karena dengan begitu Selen gak bakal bisa kabur lagi darinya. Jadi, apakah Baras itu tipe pria yandere? Ikuti kelanjutan cerita mereka di video berikutnya ya. Dukung aku dengan apa yang udah dijelasin di awal video. Arigato dan kamsahamnida. See you.